Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Fahmi dan Rifafi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mempresentasikan sebuah materi. Materinya itu tentang tema judul kerangka karangan. Eh, Pada ketiga sub ini mereka mempunyai persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan suatu inti atau pokok pikiran dari suatu diskusi, dialog maupun sebuah manuskrip. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada cangkupannya. Judul memiliki cangkupan yang lebih sempit daripada topik dan tema. Selanjutnya ada pengertian dari tema itu sendiri. Pengertian tema dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Joris Kraft. Menurut Kraft, tema merupakan suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis lewat karangan ataupun karya sastranya. Lalu menurut Aminuddin, yaitu ide yang melandasi suatu cerita diperankan serta sebagai pangkal tolak pengarang dalam aktivitas pemaparan karya fiksi yang dibuatnya. Lalu menurut Mido, tema yaitu persoalan yang berhasil menempati tempat utama dalam cerita rekaan dan bukan di dalam pikiran pengarang saja. Lalu selanjutnya jenis-jenis tema. Jenis-jenis tema itu ada 5 ya. Yang pertama, tema jasmania. Tema jasmania merupakan tema yang berhubungan ataupun terfokus pada permasalahan kondisi fisik manusia. Selanjutnya ada tema sosial. Tema sosial merupakan tema yang berkaitan erat dengan berbagai macam hal yang berbau urusan sosial. Dalam tema ini, pengarang cerita biasanya menjelaskan berbagai macam hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan masyarakat. Lalu ada tema ketuhanan. Tema ketuhanan merupakan tema yang berkaitan erat dengan kekuasaan Tuhan yang tampak dalam setiap aktivitas manusia. Kemudian ada tema organik. Tema organik merupakan tema yang mencangkup berbagai macam hal yang berhubungan erat dengan moral dasar manusia, seperti hubungan antar pria dan wanita, nasihat, dan berbagai macam tema lainnya. Lalu selanjutnya ada tema egoik. Tema egoik merupakan tema yang berkaitan erat dengan sifat ego manusia. Dalam tema ini, pengarang cerita biasanya menonjolkan tema dengan berbagai macam bentuk cerita, seperti keserakahan ataupun ketamakan manusia. Selanjutnya, pengertian dari judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu sendiri. Kemudian ada syarat-syarat untuk pembuatan judul. Yang pertama, harus sesuai tema. Yang kedua, menarik perhatian dan rasa ingin tahu pembaca akan isi bacaan. Yang terakhir, singkat tetapi harus jelas. Lalu ada kerangka karangan. Pengertian kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kemudian ada fungsi dari kerangka karangan sendiri. Yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan. Yang ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Yang keempat, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Yang kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Dan yang terakhir, mencegah pengulangan pembahasan ide. Begitulah pengertian dan penjelasan daripada presentasi kali ini. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas tata tulis dan komunikasi ilmiah dari dosen Ibu Fauzia. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.